Mau ngerjain apa sih, Jo? Kuliah, Pak. Kuliah? Masih? Ngejar dulu. Nggak usah. Iya, nggak cocok ngejar kuliah. Nggak cocok. Harus dikejar, Mas. Gua aja berhenti. Percuma. Iya. Orang dia punya skripsi, ChatGPT. Hah? Apaan itu? Iya kan? Enggak dong. Iya kan tuh? Itu kalimatnya bukan dia bikin. Yang pakai aplikasi itu loh, ChatGPT. Oh. Ini kalau dosen lu ngeliat bahaya nih. Bahaya. Kayak juga ya. Ya? Iya loh. Nggak bener nih orang nih. Ini stiker bayar kan ya? Ini yang wah. Saya Bisa aja mulut lo. Bisa aja lo. foto diupload dong. Udah, Pak. Udah ya? Bagus nih fotonya nih yang ini. Wih, Ngeditnya nggak berat nih kalau ini nih. nggak jelas nih orang. Nggak jelas banget. What's up guys? Welcome back to Garcia 19. Udah lama banget nggak syuting. Dixon. Jangan nyalain aja terus deh. You ke Bandung seminggu. Gila ini nungguin callingan. Nggak seminggu loh. 5 hari. Iya. Kurang 2 hari doang. Macam orang beneran aja gitu. Makanya. Oke, hari ini buat Sposter fans. Kan udah lama nih kita, tapi bukan Sposter yang seperti biasanya. Asik. Ya Seneng kan? nih gue nih. Kali ini kita ngebahas Poster S. Let's go. I'm the main event, ain't no back and forth, let's get it. Heartless in the G, yeah, really get lost, don't get with it. Ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me. You can try to prove me wrong and try to give respect, but who we looking for if there was no one left? Ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me. Look, I don't really see God as the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you wanna test to look like you could close the distance, I'ma give it. Sup guys, jadi Sportster S kita mau ngebahas, mau nge-review motor ini. Ini sebenarnya motornya standar, nggak ada yang diganti-ganti, hanya ada penambahan sedikit-sedikit aja. Mungkin kali ini kita lebih mau nge-review aja motor ini, karena mungkin kalian sudah banyak yang tahu, tapi gue pribadi, gue agak jarang nih ketemu motor ini, dan gue sendiri juga belum punya. Ya kan, jadi kita mau ngebahas review motor ini, fitur-fiturnya ada apa. Yang pasti motor ini kenceng ya minta ampun. Oke, kita bahas dari engine-nya dulu ya. Nah, engine-nya ini Gak enak kok. Kenapa? Kita biasanya bahas selalu dari depan. Kenapa? Nggak mau gua. Nah, Emang dari kenapa? depan dulu baru ke engine. Kenapa lu ngatur gua? Oke, dari depan deh kalau gitu ya. Iya dong. Oke, nah. Jadi kalau misalkan terakhir Sportster yang biasa itu, Sportster 48 yang kebanyakan orang suka, itu berakhir di 2017. Bukan begitu Pak Dixon? Betul sekali Pak. 2017. Sponsor Indonesia. Sponsor Harga Indonesia. mati. Nah, kali ini di bagian suspension depan, ini udah berbeda. Yang dulunya teleskopik, tapi memang sudah diameter besar. 41. Yang lebih tuanya lagi 2012 sampai 2015 itu 39. Nah, kali ini dia sudah pakai upside down. Nah, upside down peleknya pun bagian depan ini lebar banget. Ini bannya 150. Gila ya. 150. Jadi bobbernya dapat 160. Anjrit. 160, 70, ring 17. Ini ban belakangnya Sposter lama nih. Saya lagi mau bicara, bentar. Saya kok jadi kayak saya yang salah. Terus nih. Oke, jadi apa namanya tuh kan gue jadi lupa kan mau ngomong apa. Apa sih? Ya kan? Jadi ayam salah sih. Jadi lebar depan 160 yang tadinya peleknya tuh kan ring 16, lebar 3,5. Bannya depan standar itu pakai 130. Tapi yang baru nih 160. Upside down, lampunya udah mirip Fatbob ya, Jo. Tuh, lampunya ellipse seperti ini kayak Fatbob M8, Softail M8. Terus udah gitu, ini gue baru notice, ini motor canggih banget ternyata, bro. Ya kan? Ya apa enggak? Iya. Nah. Ayo ngeri, ngomong dimaki. Bangke bener di sini susah. Celahnya nggak ngerti. Oke, dari sisi engine-nya terakhir Sportster 48 itu kan ada Iron 883 900 cc, 48 1200. Nah, ini 1250. Kenceng banget, Sen. Terakhir motor seperti ini anak elang ikut drag race hanya ganti knalpot. Enggak ganti knalpot malah. Knalpotnya itu
apa ya? Istilahnya bobok. Bobok. Dibobok. Lalu Dibelek. sama setting fuel pack. Kenceng banget Sen ini motor. Oh iya. Ya. Nah, udah gitu dia sekarang sudah pakai Sportster itu udah pakai radiator. Itu. Terus Ini mesinnya berarti kayak Virot zaman dulu ya, mirip-mirip ya kok ya? nanti kita nyalain ya. Nanti Enggak, kita kok nggak nyalain. bentuknya, nggak ada Iya, push iya, rod, iya, ya kan? iya, iya. Terus udah gitu forward control tetap, kapasitas tangki lebih besar. Terus yang lu harus lihat di sini, ini gua taruh dulu kopinya ya. Sini kan. Gua mau kasih lihat ini nih. Speedometernya gokil. Fiturnya banyak banget. Nah, dia di sini udah canggih banget, San. Ini S ya. Ini yang paling tingginya nih, sport mode-nya untuk riding mode-nya. Dia ada rain, ada street mode, sama S. Sport dong. Ya, sport, maksudnya sport. Iya. Ya. Nah, dulu tangki bensin fuel meter nggak ada. Tapi ini sekarang ada fuel meter. Terus lihat sebelah sini. Ini pertamanya gue bingung, ini apaan nih, kok ada volumenya segala macam. Ternyata dia tuh bisa dikonekin ke handphone. Tapi handphone itu di helm lo udah harus pakai Intercom. bukan intercom lah ya, macam kayak Sena atau Iya, apa ya, intercom kan Bluetooth bahasanya. headset, ya kan? Intercom, Pak. Sini. Nah, speedometer sekecil ini, Gila. ini bisa ada mapnya, ini GPS, ini real sih. Tapi sebelumnya lo harus connect dulu ke handphone lo. Heeh. Ini harus connect ke handphone. Ini kita. Terus apa lagi ya? Nah, ini no headset connected. Jadi kita harus pakai headsetnya dulu untuk connect Bluetooth headset ke handphone dia, baru bisa. Nah, di sininya kita bisa atur nih sambil kalau kita kan dulu mungkin bisa dengerin pakai headset yang di helm kan. Cuman kan kita ribet nih kalau gedein volume segala macam. Nah, ternyata di sininya sudah built-in nih, bro. Volume, tracknya segala macam, mau pause, mau angkat telepon juga langsung bisa, ya kan? Terus untuk gripnya udah ada heater, bro. Oh iya? Which is nggak akan kepake juga di sini. Ya kecuali kalau kita pergi yang daerahnya yang dingin-dingin ya. Kayak CVO lah ya ini. Ya, berarti gripnya agak susah nih untuk gantinya nih, bro. Gripnya, terus ada traction control, terus ada cruise control, terus apa lagi ya? Bentar, kita balik. Di sini kita bisa lihat nih kondisi motor. Untuk tekanan udara ban depan, ban belakang, ada front and rear, lalu juga voltase battery sama panasnya mesin. Coba lagi. Berarti Harley canggih banget ya sekarang ya gue ya? Canggih banget. Terus nih pasang lagu bisa dari sini. Cuman kita harus connect dulu ke Oke. handphone. Terus udah gitu. Menunya sih banyak banget yang baru. Yang gue kaget tadi ada GPS-nya ternyata di sini kan. Iya. Itu keren. Terus ada klaksonnya, ya pastilah ya. Nggak mungkin nggak ada. Ada klakson, ada motor canggih bener. Pokoknya ini kondisinya masih super standar. Kita hanya tambahin engine guard yang tadi bawaannya tuh nggak ada, sama lampu rigid. Dajjal dong. Udah aja terang sih, ya kan. Riding positionnya juga sebenarnya buat badan gua 173 ini nyaman. Ini nggak diganti drag bar. Kalau ganti drag bar mungkin akan lebih pendek. Motornya kelihatannya padat banget. Tuh. Jadi riding position akan seperti ini. Bober banget ya? Bober banget. Kalau untuk tingginya gue sih oke, nyaman. Terus untuk brake-nya udah dari Brembo, bro. Iya, depan belakang. Depan belakang Brembo, ya? sudah Brembo, tapi bukan kita ganti kaliper Brembo ya. Emang dari sananya udah Brembo. Nah, untuk pelek belakang sama 17, tapi lebar belakangnya 180. Nih kita baca. Tuh, 180, 70, 16.
Jadi depan 17, belakang 16, lebar 180, 4,5 in. Gede. Keren ya? Gede. Kelihatannya gendut gitu loh, Iya. gendut-gendut. Parah. Sebenarnya ini motor mau dimodif apa juga gue bingung sih bro. Tapi kalau misalkan lihat, kebanyakan sih orang tail tidy, ininya dilepas. Knalpotnya, pilihannya bisa pakai. Kemarin ini gue ada lihat pakai TBR udah pasti. Lalu ada yang pakai Akrapovic. Terus belakang ini monoshock. Jadi ada preloadnya di sebelah sini. Dia kayak fat bob lah ya. Kayak fat bob, ada preloadnya di sebelah sini. Terus apa lagi ya? Tapi aftermarket partnya udah banyak juga kok nih motor. Banyak. Udah, Ya kalau misalkan ngomong kayak gitu kan lu mau ganti sen-senan banyak macam lah. Itu aftermarket, Kotlin ada, Rizoma ada, macam-macam. Tapi kok, menurut you, kira-kira ini bakal sepecah poster yang lama nggak? To be honest, kalau gue pribadi, Hah? motor sih nyaman, motor enak. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang dimodif pun udah keren banget. Harganya itu 600 jutaan lebih deh untuk apa namanya barunya, harga baru ya, on the road. Terus udah gitu, tapi suaranya yang nggak bisa dibeli. Jadi suaranya tuh apa ya? Kalau buat gue kayak Ducati Monster. Oh, Ya kan sih? iya. Kasarnya oke, cuman nggak bisa seperti kayak 48 lah, kan brak Harley banget gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kan orang nyarinya sebenarnya itu di Harley. Jadi semakin kesini suara motor Harley tuh lebih kayak motor sport ya, ya nggak sih? Iya. Terus apa lagi ya? Ini sih basically standar banget. Ini nggak ada apa-apa. Tapi kemarin gue sempat nyoba test ride aja, pendek sini di depan sini. Ternyata tarikan bawahnya tuh bener-bener responsif, kencangnya minta ampun. Handlingnya juga enak. Meskipun ban di depan ban 160, memang sedikit lebih berat, tapi gue sih ngerasanya beloknya enak ya, enak lah. Mau dengar suaranya? Boleh. Ya. Ini knalpotnya dibobok. Oh ini dibobok ya? Ya. Karena ada TBR sebenarnya, tapi jatuhnya jadi kelihatannya tuh nggak Gendut? Apa? Nggak gendut gitu loh. Kurus gitu aja, kayak kecil kurus ya? kecil. Nah di sini plat nomornya bisa diganti nih di sini. Nah sennya ada di bagian ini kalau misalkan ada aftermarketnya. Nah kebetulan customer yang ini tidak mau nggak mau kelihatan kecil begitu. Jadi kita Mau kelihatan standar juga kali ya? ya. Kayak Virut kan? Ducati Kayak gitu. Ducati Monster kalau Iya. gue bilang. Ya, kemarin agak norak nih gue nih ya. Kemarin motor gue nyalain, terus gue geber RPM 2000. Kok kayak nggak mau ini, langsung kayak ngedrop gitu loh. Ternyata harus ditarik koplingnya, baru bisa digeber. Aneh ya? Gitu bro. Tapi ini dia, bahasanya apa tuh kok ya? Bukan Apa? skid pad ya, yang bawah tuh apa ya? Chin spoiler. Yang mana? Ntar lu. Ini kenapa ini nyala? Ini kayak apa namanya? Kayak Emang sport banget gitu ya? bagian bawah ini ya? Iya, kayak sport ada banget loh. penutupnya ini. Keren ya? Iya. Iya. Sebutnya apa ya namanya? Skid plate? Skid pad apa chin sport? Undercowl. Undercowl. Iya, kayak motor sport banget ada undercowl-nya. Iya. Iya. Ini aerodinamis nih motor nih. Wih. Nggak main-main. Keren ya? Keren. 1250 Revolution Max. Terus ya kalau gue bilang sih emang nggak perlu diapa-apain lagi nih, motor udah keren. Tapi kalau misalkan lu mau cek, lu punya nih Sportster S, lu mau sedikit modif, nggak sedikit modif sih, keren banget sih menurut gue ini. Lu boleh cek thunderbike.de atau Thunderbike yang di Instagram. Itu ada satu Sportster S warnanya merah, peleknya gold. Gila cakepnya minta ampun. Oh, iya. Tapi mostly barang-barangnya memang barang-barang Thunderbike ya. Jadi sen-senan hilang. Di sini ada bracketnya lagi untuk pasang sen yang kecil. Terus udah gitu ada hoodnya.
peleknya tetap sama, cuma dicat warna gold. Knalpotnya juga masih begini, ganti slip on belakangnya doang. Nah sebenarnya ini mau ganti slip on juga bisa nih. Oh, Ini apapun, kemarin yang gue liat Akrapovic itu slip on doang di belakang. Terus ada yang pakai SC Project juga ada, itu slip onnya doang. sekarang di belakang. aftermarket part-nya ini semua ya? Kenapa? Racing semua ya? Saya? Enggak, Sportster S ini Ya memang Akrapovic udah mungkin gitu. peruntukannya Ya, emang bukan peruntukan lah, maksudnya emang gayanya arahnya ke sana gitu Kesana ya. kan. Iya kan. Ya lu lihat dari fender belakangnya aja kayak Cafe Racer kan. Keren sih. Tapi memang dari sananya tidak bisa boncengan ini motor, single seat. Nggak bisa lah, lu nggak mungkin taruh di sini pilon lagi dan lu boncengan, nggak mungkin, ya kan? lupakan. Iya, nah kalau yang dari gua sih sebenarnya gua agak nggak suka nih bagian belakang ini harus take out sih kalau menurut gue. Kalau gua take out, ganti knalpot, terus udah gitu rapihin sen-senan segala macam, Biar lebih rapi lah biar ya. lebih clean, ya kan? Ini spion udah dari sananya seperti ini. Terus kalau lu mau ganti pun juga pasti yang N-bar, yang agak apa namanya bisa pakai moto gadget, bisa pakai macam-macam lah, ya kan? Tapi dari suara mesin sih, gue tetap lebih pilih 48 yang lama, Iya. karena apa ya, lebih dapat aja Harley-nya. Kalau yang ini terlalu motor baru, terlalu canggih, ya kan? Terlalu kurang Harley jadinya menurut gue. Nah kalau misalkan lu beli, Harley sudah berubah. iya kalau misalkan lu beli, key fob-nya akan seperti ini, Oh, udah lain ya. kuncinya 2, Taruh bos. Oh, nih. ya kan? Ini key fob-nya, kuncinya 2, seharusnya juga jangan jadi 1 nih. Nah ini bisa, sebenarnya kita tinggal kantongin doang karena keyless. Ini kita taruh di sini karena bisa kunci stang. Tapi jarang lah ya orang kunci stang ya. Iya. Motor lu aja kan kunci nggak? Gua udah hilang malah. Gitu. Pilihan warnanya banyak kan nih kok? Ada hitam, putih, merah marun, Abu-abu. abu-abu ada. Ada ya? Ada. Udah hits. Nah ini sekarang. motornya tahun 2020. Ini 2020. Tapi fitur-fiturnya sih yang gua kaget banyak banget, dan ada GPS, lu bisa dengerin apa? Mempermudah lah ya, bisa dengerin lagunya gampang, bisa angkat Iya. telepon juga gampang. Ada traction controlnya, berarti kalau dilepas, di offin, wah ini motor bisa kemana-mana nih pantatnya bro, Iya. ya kan? Tapi ini kencang banget, ini bener-bener kencang banget. Kemarin nyobain yang street mode aja kencang, rubah ke S, ke sportnya lebih kencang lagi. Sama Fatbob kira-kira kenceng mana kok? Fatbob baru. Ya kencang Fatbob baru lah. Fatbob baru ya. Iyalah. Cuma kan ini badannya kecil banget bro. Iya. Cuma kan dia keluarin 2, Sportster yang baru kan keluarin 2. Yang satu lagi yang Nightster. Nightster itu peleknya 19, belakangnya 16. Nah kalau gue sih modelnya gue lebih suka yang ini. Modelnya. Kalau yang itu agak, nggak tahu ya, kurang Harley jadi ya. Karena lama-lama kayak mirip Indian nih motor. Iya ya. Iya kan? Gitu. Tapi spek gokil. Ini gila sih. Untuk motor sekecil ini kencang. Kencang banget. Keren. Ya sisanya kalian bisa Google lah. Ini speknya seperti apa. Kurang lebih begitu. Tuh kelihatan. Ini rem belakangnya kelihatan nih Brembo. Kaki gue udah bunyi-bunyi nih. Iya. Yang depan pun juga kelihatan sih Brembo. Bisa kita kasih lihat detailnya. Gitu bro, coba kalian komen kira-kira kalian akan lebih milih yang mana. Kalau gue pribadi, gue lebih suka Sportster yang lama karena lebih Harley menurut gue, dengan V-engine yang apa, ada push rodnya, terus udah gitu suaranya lebih berkarakter Harley. Sebenarnya kalau buat gue mungkin itu yang orang cari gitu ya, dibanding suaranya ini mirip banget sama Ducati Monster menurut gue ya. Iya. Jadi kayak L gitu ya. Terus so far itu aja. Kira-kira what do you think guys? Kalian akan pengen punya nggak motor seperti ini? Ya pasti pengen lah ya, nggak mungkin enggak. Tapi gue pribadi atau kalian yang memang sudah punya Sportster, kira-kira kalian mau upgrade atau kalian gonna stick with your bike,
tahun lebih tua, yang karakternya lebih Harley banget dibanding Sportster S. Oke, gue mau test ride dulu deh, boleh nggak? Monggo. Saya ketawa aja Pak. Nih kan, gue pengen lagi sih. Oke Kita guys, ride aja nanti bareng-bareng. malam Iya dong, kangen nih pengen ride. habis ini Ayolah. sama Jakarta Rules gak? Jakarta harus dong. Nah, jangan lupa follow @jakartarules.com lagi. Lu jangan lupa follow Instagramnya @jakartarules pakai D ya, D Jakarta Rules. Kita punya kita akan punya event something big di Jakarta. Terus jangan lupa cek merchandise Garasi 19 ada di Tokopedia. Terus ada jaket hoodie yang baru keren banget. Bahannya enak banget sama t-shirtnya Garasi 19. Terus jangan lupa di like, subscribe. Lu jangan ngantuk gitu dong. Lu kayaknya udah bosen banget dengan gua ngomong. Jadi kayak gak usah dilihat kali. Tapi orang nguap gimana? Lu kayak nggak seneng banget gua ngomong aja. Gak maksud Bos. Sorry. Ini nungguin lu dari tadi nih, lu telat. Kok bisa? Gua lagi, kayak gua nih emang kambing hitam di sini. Aduh deh, gua mau jalan lu deh. Asik. Capek ngoceh mulu sama Gimiknya lu. sih boleh di orang. Capek. Gimiknya. Oke guys, Deh, yuk I'll see you in deh. the next video. Thank you so much for watching. Garasi 19, Build to Inspire.